79 tahun setelah 4 kaki kata ini dipotong, si kata tetap nggak bisa jalan seperti ular dan menjadi santapan ular setiap hari. Inilah nasib bangsa kata yang lupa diri dan nggak bisa menganalisis seluruh potensi diri yang dimiliki. Padahal kalau kata ini cerdas, untuk bisa bersaing seperti ular, dia tidak usah meniru-niru jalan seperti ular. Karena bagi saya NKRI ini bukan warisan, tapi amanah. Nek warisan nanti bisa dijual, bisa dibagi-bagi. Tapi kalau ini amanah, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga, mempertahankan, dan membela. Kalau ada yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam Pancasila untuk kita semua. Jadi begini ya, saya akan cerita sedikit tentang bangsa kata. Suatu saat bangsa kata ini berkumpul gitu ya, dia melihat ular itu sedang lari di hadapan dia. Melihat ular yang lari lincah, gesit, dan cepat itu, bangsa kata mikir, waduh, kita ini salah cara jalan. Masa jalan loncat-loncat begini? Mestinya jalan yang benar itu kayak ular ini. Lincah, gesit, indah, menawan. Dan kompetitor kita ini pada era ke depan ini ular. Maka salah satunya strategi kebudayaan yang harus kita pilih saat ini adalah merubah cara jalan loncat-loncat, berjalan melata seperti ular yang lincah, gesit, dan cepat itu. Maka pada saat itu bangsa kata ini mengumumkan, mulai detik ini bangsa kata jangan berjalan lagi dengan meloncat-loncat. Anda harus berjalan, melatih diri sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa berjalan seperti ular. Nah, akhirnya semuanya bangsa kata dari lahir procot sampai dewasa berjalan, berlatih seperti itu. Kira-kira 79 tahun si kata ini, loh kok malah nggak bisa bersaing dengan ular ya? Makanya seluruh profesor dikumpulkan untuk membuat analisa kira-kira apa yang membuat kita tidak bisa berjalan seperti ular gitu. Para profesor berpikir, para ahli menganalisis, dan ditemukan suatu analisis yang membuat kita nggak bisa berjalan seperti ular adalah kaki kita yang 4 ini. Karena mengganggu seluruh warisan tradisi, seluruh warisan nilai, mengganggu semuanya. Kita harus berubah berjalan seperti ular, modern, positivistik, dan lain sebagainya. Akhirnya mulai saat itu dilakukan program nasional pemotongan kaki kata. Dengan membuat perguruan tinggi di mana-mana menyatakan bahwa membuka kursus cara berjalan seperti ular. Kurikulum dirubah supaya bisa berjalan seperti ular. Lembaga-lembaga pelatihan dibuka untuk bisa berjalan seperti ular. Sambil melakukan proses amputasi kaki dengan cara yang tidak menyakitkan. Itu dipotong. Jadi semuanya tertarik untuk ini. Nah 79 tahun berjalan, itu program pemotongan kaki hewan, kaki kata ini kira-kira ya pada setelah kira-kira tahun berapa ya itu ya, setelah program perjalanan kaki itu enggak ya, kira-kira yang ke-55 lah, kira-kira seperti itulah, saat kemerdekaan yang ke-55 lah, kira-kira itulah. Itu program pemotongan kaki kata itu. 79 tahun setelah 4 kaki kata ini dipotong, si kata tetap nggak bisa jalan seperti ular dan menjadi santapan ular setiap hari. Inilah nasib bangsa kata yang lupa diri dan nggak bisa menganalisis seluruh potensi diri yang dimiliki. Padahal kalau kata ini cerdas, untuk bisa bersaing seperti ular, dia tidak usah meniru-niru jalan seperti ular. Cukup menganalisa fisiologis dia, potensi diri dia, akar sosiologis, antropologis dia. Dari situ dia kembangkan secara kreatif untuk bisa meloncat sejauh-jauhnya dan setinggi-tingginya.
insya Allah dia bisa mengalahkan ular tanpa harus berlatih berjalan seperti ular. Karena bagaimanapun dia bangsa katak, bukan bangsa ular. Nah, ini menurut saya refleksi terpenting yang kita lakukan. Kok refleksi ku nanti tukang pijet gitu. Refleksi ra pijet lah, pijet refleksi ya. Renungan. Tapi nak renungan jari ini nggak untuk ngomong karena merenung. Semang bangsa kata repot. Jadi, ini omongannya budayawan ya gini Mas. Kan budayawan itu makomnya al-manzilu bainal manzilatain. Setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai. Nah itu makamnya apa? Budayawan itu seperti itu. Jadi kalau ada salahnya ya tolong dimaafkan, artinya gilanya lagi kumat. Nah itu. Jadi budayawan itu nggak bisa disalahkan. Kalau dia salah berarti dia lagi gila. Nah, kalau dia ngomong benar ya nggak usah dikabibkan. Gitu. Gara-gara ngomongnya kabib, apa benar harus dianggap kabib. Yang kabib ini kabib Isnur ini. Enggak, ini Habib. Ya Habib, Masya Allah. Habib Isnur As-Sedaf. Wallah, majdub. Ya, Masya Allah. Atas itu enggak empuk. Nah, oke. Jadi ini tadi sudah dikatakan kenapa anak muda sekarang lupa diri dan ya itu tadi karena kena program bangsa katak yang tidak mau menggali, menyadari dan memahami potensi diri, kondisi fisiologis, kondisi antropologis, kondisi sosiologis. Padahal kalau kata ini sadar dia tidak harus berjalan seperti ular. Kalau kata ini sadar dia tidak harus berislam seperti orang Timur Tengah misalnya. Meskipun Islamnya sama. Tapi cara Islamnya tidak seperti Timur Tengah, sholatnya 5 waktu. Jadi sholatnya 5 waktu ngadepnya ke Ka'bah. Kalau haji ya muternya di Ka'bah, nggak di Tugu Monas. Sholatnya juga nggak di Tugu Monas, misalnya kayak gitu. Ini gitu sama. Tetapi apa pakaian sholat itu ya boleh pakai blangkon gitu loh, jangan pakai blangkon terus dituduh kejawen, misalnya kayak gitu. Sholatnya pakai sarung, tapi kalau sholat pakai sarung nggak boleh ya. Nggak boleh, karena membatalkan sholat. Ada orang sholat Allah Akbar terus pakai sarung, gitu itu kan nggak boleh. Kalau mau pakai sarung sebelum sholat, gitu. Jadi kalau ada ngomong sholat boleh pakai sarung, sholat tuh pakai sarung ya batal sholatnya. Sama kayak memerintahkan orang sholat itu haram hukumnya, gitu. Karena ya memerintah orang sholat itu haram. Allah Akbar, beliin rokok mas. Nah itu tidak boleh. Kalau memerintah orang melaksanakan sholat boleh, kayak gitu. Nah itu yang saya maksud. Nah kembali pada pernyataan Gus Dur bahwa Indonesia ada karena perbedaan. Ya, sedikit saya akan menyampaikan ini. Satu, khitoh bangsa Indonesia ini secara antropologis, historis memang beragam. Genetikanya misalnya. Genetika kita ini nggak ada yang asli, banyak hidup pribumi nggak ada. 1 juta tahun ketika Edward de Bois menemukan Pithecanthropus erectus, jangan sampai keliru ya. Karena pengen gaya Pithecanthropus erectus gitu, itu beda mananya. Nah itu Mas Isnur itu kalau Pithecanthropus erectus gitu, beda. Iki udah capek duduk dari tadi gitu, mbak-mbak itu goro-goro ngrungok deh omongan terus karepmu capek ya biarin gitu, kan namanya refleksi. Nah itu Pithecanthropus erectus 1 juta tahun, baru 70.000 tahun masuk genetik Melanesia, 57 tahun Austronesia, 40.000 tahun Austronesia Melanesia berbaur menjadi Austro-Melanesia. Austro-Melanesia masuk menjadi Dutro Melayu. Terus itu pada kejadian pada 10.000 tahun yang lalu baru settle menjadi Dutro Melayu dan sekitarnya ini di sini. Artinya dari genetik kita memang sudah beragam. Maka ketika Gus Dur mengatakan Indonesia ada karena keberagaman, ya karena itu wujudnya, pondasinya itu, basicnya itu dari genetik sudah beragam. Dari ideologi agama beragam, gitu. Mulai dari agama Kapitayan, agama Parmalin, agama macam-macam. Begitu masuk Hindu, begitu masuk Buddha, begitu masuk lagi Islam. Anehnya di Nusantara ini apapun agama ideologi yang masuk di kita itu selalu dikasih tempat, dijaga dan dipelihara dengan rajutan kebudayaan budaya Nusantara. Hindu Buddha yang di sana berantem berabad-abad, di sini rukun malah jadi Siwa Buddha, gitu. Terus Sunni Syiah di sana berantem sampai hari ini, masuk sini rukun itu
malah kesenian-kesenian budayaan Syiah yang jalankan orang Sunni. Gitu. Ya kan? Kristen sama semuanya. Ini menunjukkan bahwa akar kita memang beragam dan akar kita memang berbeda dari situ. Tapi perbedaan itu selalu memiliki kekuatan untuk merajut antara keduanya. Gitu. Nah tadi Mbak Nia sudah bilang perempuan misalnya, laki perempuan di sini itu sudah sama saja. Kalau yang berprestasi yang memimpin. Abad ke-7 kita punya Ratu Sima, abad ke-9 kita punya Pramodawardhani, abad 13 kita punya Tribhuwana Tunggadewi, abad ke-14 kita punya Sultanah Siti Nurhaliza, abad ke-16 kita punya Sultanah Safiatuddin, Sultanah Tajul Alam. Perempuan memimpin itu jadi sultan itu di Nusantara ini adanya, gitu. Selain Ratu Bulkis yang di sana, gitu. Jadi inilah yang menunjukkan keberagaman di Nusantara ini. Nah, ini semuanya menjadi social capital dan cultural capital yang dieksplorasi oleh para pendiri bangsa, founding parents kita. Saya nggak mau founding fathers, nggak mau saya. Nanti mothernya marah gitu. Saya menyebutnya founding parent. Ya, itu lebih aduhai. Gitu saya kira. Jadi ini founding parent kita sudah menggali ini. Maka saya selalu mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari cara pola sistem pemikiran bangsa Nusantara yang tradisi itu. Sehingga saya menganggap Pancasila ini adalah danau dan oase yang mengumpulkan berbagai macam sumber mata air jernih yang datang dari Islam, yang datang dari Kristen, yang datang dari Buddha, yang datang dari Jawa, dari Batak. Ini adalah mata air jernih peradaban yang ada di Nusantara ini, yang kemudian menyumbangkan nilai-nilai baiknya itu diekstraksi menjadi Pancasila. Aslinya itu. Sementara Pancasila yang diomongkan Mas Nur itu tadi, itu adalah dari sampah-sampah peradaban yang masuk di danau Pancasila itu. Karena sumber mata airnya tersumbat. Sumber mata air tersumbat oleh sampah-sampah peradaban bangsa-bangsa lain. Gorong-gorong yang menyalurkan mata air ini juga tersumbat. Karena kotoran-kotoran dan kerak-kerak peradaban dari bangsa lain. Gitu. Akhirnya yang masuk adalah sampah-sampah mata air comberan dari luar, dari mana-mana ngumpul di sini. Ya. Kemudian comberan dari Timur Tengah datang, comberan dari Barat datang, comberan dari Amerika datang, ngumpul di sini. Dan itu kita nggak tahu bahwa ini masuk ke dalam danau Pancasila itu. Akhirnya setiap hari kita cuci muka, membasuh diri dan lain sebagainya dengan air comberan itu yang ada di danau Pancasila itu. Inilah renungan yang bisa kita lakukan sekarang. Maka untungnya ada suatu sanggar yang namanya Klaras Roso. Saya dengar-dengar ada seperti itu Mbak Nia. Ini menurut saya harapan baru ini. Bersihkan comberan itu ya. Iya. Satu tugasnya adalah membuka sumbatan peradaban ini supaya bisa kembali mengalirkan mata air jernih. Yang kedua membersihkan gorong-gorong ini supaya bisa kembali mengalirkan mata air jernih ini. Supaya Mbak Nia nggak sendirian, Mas Isnur nggak sendirian, Sastro nggak kesepian. Karena menjadi punya teman di tempat ini. Gitu. Inilah yang bisa kita lakukan meskipun kecil, tetapi dia akan bisa memberikan osmosis bagi mata air jernih yang ada di berbagai sumber-sumber yang ada di belahan Nusantara itu. Ini yang terpenting bagi saya. Terus terang beragama pun kita menerima comberannya. Sampai bisa kita musuhi Ahmadiyah, bisa musuhi Syiah, bisa melarang ibadah di gereja. Bagi saya ini sampah peradaban dalam beragama. Padahal Pancasila itu aslinya sumber peradaban. Bagi Islam, ya Pancasila itu menjadi ekstraksi dari nilai-nilai keislaman. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya jelas sumbernya dari qul huwallahu ahad Allahu somad dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mbah-mbah kita dulu ngajarinya begitu. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ayatnya jelas walaqad karramna bani adama wa hamalna fil barri wal bahri. Saya sengaja dalil supaya kelihatan kiainya. Jadi ini karena orang diarani kejawan terus. Jadi itu sila kedua jelas sumbernya dari situ.
Di situ Allah menyatakan walaqad karomna bani Adam. Di sini pakai harfu takkid kalau kita belajar nahwu. Tidak sekedar bilang wa karomna, tapi pakai harfu takkid walaqad karomna. Kami benar-benar telah memuliakan, kata Allah. Dan di situ nggak ada harfu istisnanya, nggak ada pengecualiannya. Berarti ini berarti am. Walaqad karomna bani Adam. Tidak ada istisnanya. Ilal Ahmadiyah, ilal Nasroniyah, atau ilal apapun nggak ada. Gitu. Berarti ini berlaku am. Sing Hindu, sing Buddha, sing Kristen, sing Jawa, semuanya dimuliakan oleh Allah. Dan posisi yang paling mulia itu yang bertakwa. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Itu dalilnya jelas mulai dari ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, watoniyah, basariyah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ayatnya jelas, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap Jumat diomongin khotib setelah khotbah mau sholat yang diingatkan itu. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ila akhirih. Betul. Jadi kancane Isnur ora iso ngene ya malu dia. Jangan sampai ditanya, kancane sastra Mas Nur. Enggak iso dalil itu. Malu harus bisa gitu. Tapi yang begini-begini ini nggak muncul karena tertutup sampah peradaban. Gitu loh. Sehingga sampai mengatakan Pancasila tauhid, sampai mengatakan NKRI kafir. Kan kacau. Ini menurut saya sampah peradaban yang menutupi gorong-gorong dan sumber mata air jernih itu. Sehingga yang masuk pun di sini sampah peradaban dalam beragama. Dalam beragama loh ya, bukan agama. Sampah peradaban dalam beragama. Sampah peradabannya, bukan sampah agamanya. Karena agama nggak akan jadi sampah. Gitu. Jadi ini teman-teman sekalian. Nah, tugas kita sekarang yang pertama di Laras Rasa itu adalah ngurip rasa, menghidupkan rasa. Karena tadi diingatkan betul oleh Al-Mukarram Al-Alim Alamah Romo Kiai Isnur yang menyatakan bahwa rasa ini kita sudah kehilangan. Nek uang wis gak duwe rasa, manusia ndak punya rasa, kehilangan rasa. Mau beragama, mau bernegara, mau berpolitik buyar semuanya. Karena dia nirrasa. Gitu. Jadi dia hanya jadi orang pinter tapi keblinger. Ini jadi teringat kata-katanya Mbah Kiai Maimun Zubair. Ya, tidak semua orang pinter itu benar. Tidak semua orang benar itu pinter. Banyak orang pinter yang enggak benar, banyak orang benar yang enggak pinter. Tetapi memintarkan orang benar jauh lebih gampang daripada membenarkan orang pinter. Ya kan? Bingung nggak? Jadi itu banyak orang pinter tapi nggak benar. Yo pinter, dokter, profesor, insinyur, agama pinter, ahli agama, ahli tasawuf. Tapi pinter itu hanya pada aspek kognitif. Pinter agama, titelnya Kiai Haji, tapi karena nggak benar, ya agama digunakan untuk ngamen. Nasab digunakan untuk mempersekusi. Ini udah nanti nasab akhirnya untuk topangan nasib, misalnya kayak gitu. Jadi ini orang pinter yang nggak bener, gitu loh. Banyak juga orang bener neng nggak pinter, akhirnya diakali terus karo yang pinter-pinter itu, gitu. Mas Broto ini bener jane bener dia, tapi cok kalah pinter karo politisi-politisi yang ora bener, gitu loh. Nah akhirnya diakali terus dia. Nah tetapi membenarkan memintarkan orang bener itu lebih gampang daripada membenarkan orang pinter. Wong pinter itu dibenerno wangel. Mau dinasehati dia merasa lebih pinter. Mau didalili dia lebih ngerti dalil. Kan susah gitu. Ya wes yang kayak gitu dibiarkan, ditunggu matinya saja. Yang penting kita lihat kan capek kita ngadepi yang kayak gitu-gitu. Gitu. Iya disabari kan masih ada Laras Rasa kalau mati nasib. Nah gitu. Jadi ini yang perlu kita lakukan itu. Jadi malam hari ini kita patut bersyukur gitu ya. Meskipun hanya setapak kita sudah mulai melangkah. Meskipun kita tahu bahwa perjalanan yang kita tempuh masih selaksa langkah lagi.
tapi kita harus mulai melangkah meskipun hanya setapak. Jadi itu mungkin refleksi yang renungan yang bisa kita lakukan, karena bagi saya NKRI ini bukan warisan tapi amanah. Nek warisan nanti bisa dijual, bisa dibagi-bagi. Tapi kalau ini amanah, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga, mempertahankan, dan membela. Kalau ada yang ngomong NKRI kafir, Pancasila tauhid, wes biarin aja, anggap aja orang gila. Biar kita nggak sakit hati, gitu loh. Ya itu racun lah, anggap racun gitu aja ya Mbak Nia ya. Yang lawannya madu, kalau ada madu dan racun itu ibu-ibu nggak tahu seneng di racun apa di madu, Bu. Ini ora guyon loh Kang itu Kang karena madu itu menyehatkan ya kan, rasanya manis, racun mematikan, rasanya pahit. Ini mbak-mbak kalau ada madu ada racun seneng di racun apa di madu? Ora guyon loh Mbak. Sampean ngomong aja Mbak, Mas Sastro siap di madu nak, Mas Sastro siap di racun. Asuin. Jadi saya kira ini ya, karena penting bagi kita Mas Mike tadi mengatakan anak muda sekarang sudah banyak yang hanyut. Satu yang perlu kita lakukan adalah melakukan vaksinasi ideologi dan vaksinasi kultural. Dan vaksin itu adanya adalah di Pancasila, itu adalah vaksin ideologi, vaksin kultural yang bisa meningkatkan imunitas kultural, imunitas ideologi bagi bangsa kita, bagi generasi kita, gitu. Orang itu kalau sudah memiliki imunitas kultural, imunitas ideologi, dia memiliki daya tahan ketika digerogoti oleh virus-virus. Baik virus liberalisme yang datang dari kiri maupun virus fundamentalisme yang datang dari kanan. Nah, saya meyakini bahwa Nglaras Rasa ini bagian dari inkubator dari vaksin-vaksin kultural yang nantinya akan kita suntikkan, kita vaksinasikan kepada generasi muda dengan cara-cara dan metode yang tepat sesuai dengan pola pikir, pola tindak, dan pola tingkah dari anak-anak muda. Itu yang saya sebut dengan metode andoktrinasi doktrin. Jadi kita menanamkan vaksin tanpa harus melakukan itu. Saya kira ini provokasi dari saya, mudah-mudahan jadi ya, kan saya sengaja memprovokasi supaya nanti saya dipanggil prof gitu, provokator. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.